ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekhul Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan dan kemuliaan surat Yasin dan kursi Al-Fatihah kelas surat Falaq An-Nas. Mohon ya Allah, tolong ya Allah, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa orang tua kami telah mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kuburmu. Jadikan kemudahan mereka taman-taman surga, tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami, terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihlah kami ya Allah. Ya Allah yang Maha menatap, yang Maha menyembuhkan, hamba-Mu Nadia Eka Putri binti Armediono sedang mengalami musibah ya Allah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan pengampunan-Mu, angkat musibah yang dia alami ya Rabb. Beri dia kesehatan, beri dia kekuatan iman, beri dia hidayah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Mulia, hamba-Mu Nadia Eka Putri binti Armediono sedang mengalami musibah ya Allah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, sehingga dia mau balik pulang ke rumah, sehingga dia bertobat kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang Maha melihat, yang Maha bijaksana, hamba-Mu Nadia Eka Putri binti Armediono sedang mengalami musibah. Mohon ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah, kuatkan imannya ya Allah, sehatkan dia ya Allah, jauhkan ia dari godaan syaitan dan orang-orang yang punya jahat kepadanya ya Allah. Jauhkan ia dari gangguan jin, santet dan sihir ya Allah. Mohon ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa taat kepada-Mu ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah untuk tidak buat maksiat kepada-Mu ya Rabb. Mohon ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan doa hamba-Mu ini ya Rabb, agar hamba-Mu bisa dekat dan mengenal-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini Bapak, ini suami Ibu. Minum sedikit-sedikit aja, kasih sama Ibu. Ada tuh caranya itu kan, istighfar dulu. Istighfar 3 kali, cara minum air yang sudah diruqyah, istighfar 3 kali. Nah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selawat sekali 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dia lapaskan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum. Ya minum separuh-separuh, separuh Bapak, separuh Ibu. Sama daunnya juga. Ya, Bapak sama Ibu saya rasakannya ada juga gangguan ini. Saya merasakan. Saya selama ini memang kayak bisa gitu kan. Tadi ketika dijelaskan ini ada yang kena kan ke Bapak sama Ibu kan? Ada yang kena tadi kan? Enggak tadi ini tadi gejala-gejala tadi ada kan kena Bapak Ibu kan? Ibu juga tadi kena kan? Ibu? Tadi ketika terangkan ini gejala-gejalanya ada yang kena sama Ibu kan? Nah, iya. Betul, nanti saya merasakan Bapak Ibu juga ada kena gangguan. Teman-teman belum begitu kuat kali. Makanya saya suruh air minum ini air ruqyah ini. Nah, itu. Ini juga minum Bapak Ibu, tapi jangan banyak kali. Ini untuk anak nanti kalau dia pulang. Habis itu apa daun bidara ini. Minum tuh airnya, kemudian sapukan ke muka sedikit. Minum airnya, Bapak minum airnya,
sapukan ke muka sedikit pakai tangan kanan. Tuh. Tadi Bapak bilang ketika diruqyah tadi, Bapak juga apa yang Bapak rasakan? Merinding ya, kan betul kan? Ada gangguan Bapak dalam tubuh Bapak, cuman belum begitu kuat kali. Ya. Selain merinding, apa lagi Bapak rasakan tadi ketika diruqyah? Ketika saya meruqyah, ada nggak bisikan-bisikan? Nggak ada ya. Merinding aja ya. Kepala ada terasa sakit ketika diruqyah tadi, ketika saya meruqyah? Puyeng ya. Sekarang masih puyeng kepalanya? Masih ya. Cuman nggak begitu kuat ketika diruqyah tadi. Ketika diruqyah tadi kuat, kayak puyeng ya. Biasa. Sekarang udah berkurang. Apalagi yang sakit, punggungnya mungkin, yang lainnya? Pinggang ketika diruqyah tadi sakit ya. Sekarang sakit? Masih? Makin sakit atau berkurang? Masih sakit, cuman nggak begitu sakit ketika diruqyah tadi ya. Sebelum datang kemari memang sakit pinggangnya? Belum, duduk tadi aja. Tadi aja. Ya bukan betul kan, nanti saya merasakan itu. Alhamdulillah, ini karunia Allah ya, beri kepada saya. Hati saya tuh auranya aura negatif ibu bapak ini. Terus ibu sekarang tadi bapak, sekarang ibu, apa yang ibu rasakan di ruqyah tadi rasakan? Ngantuk ya. Terus apa lagi selain itu? Ada. Ada nggak tadi di sini ciri-ciri orang, gejala-gejala yang ciri-ciri orang yang butuh diruqyah, gejala-gejalanya? Mengantuk ketika dalam ketaatan. Ada sini nomor berapa itu, coba tengok. Nomor, nah ini yang nomor 7, coba lihat. Ya kan? Sering mengantuk setiap beramal ibadah. Tapi kalau nengok bola, ngegosip, nggak ngantuk. Memang udah kerjaan, memang sudah berkawan sama setan, jin. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, kayak ngaji, dengan ceramah segala macam, mengantuk, itu ciri-ciri karena gangguan. Nah, itu ciri-ciri. Cuman belum begitu kuat kali jin dalam tubuh bapak ibu. Gitu pun kalau dibiari nanti makin kuat, makin parah. Nah, untuk itu saya sarankan ruqyahlah sendiri. Nah, kan ada caranya itu kan, ini ya, supaya tidak makin parah. Kalau bapak ibu biarkan, nanti makin parah itu, makin kuat godaannya, bisikannya dalam tubuh ini, makin sulit nanti ibu sama bapak nanti ibadah. Nanti ibu bapak nanti cenderung emosi ya, kayak anak ibu itu nanti ujung-ujungnya, ya, emosian, marahan, nggak betah di rumah, hati ini nggak tenang, kepala pusing, badan segala macam, ada bisikan segala macam. Nah, itu udah berat kali anak ibu itu. Kalau bapak ibu belum begitu berat, gitu pun jangan anggap enteng. Ya, nah, ini nasihat saya ya. Jadi harus banyak melakukan ketaatan. Ini cara meruqyah tadi. Kemudian ini cara minum airnya. Kemudian ini wajib dilakukan. Ini harus dilakukan. Buat anak ibu dan bapak ibu juga wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Yang pertama mandi tobat. Nah, kalau ada daun bidara, pakai daun bidara. Nah, nanti anak ibu kalau udah sehat, kalau belum sehat dia nggak mau mandi pakai air ini. Nah, ya, tapi kalau udah sehat pasti dia mau mandi. Kemudian yang kedua salat sunat tobat, yang ketiga istighfar banyak, yang keempat salat 5 waktu, jangan tinggal. Apa salat 5 waktu? Nggak ada bolong. Ibu, bagus. Coba bapak aja salat 5 waktu, ibu salat 5 waktu, bapak ibu masih diganggu, apalagi nggak sholat, betul. Dan belum tahu lagi bapak ibu sholatnya benar atau tidak, dari wudunya, ya kan, dari istinjanya, dari cara ininya, cara apa namanya, dari bacaannya, ya kan. Jadi banyak kriteria sholat itu diterima. Mungkin ibu ada nyakit orang, zolimi orang, mungkin ada makanan yang haram bapak ibu, ya kan. Nah, itu. Cobaannya kayaknya dari anak dulu. Iya. Kemarin itu anak saya dulu Kak, sudah meninggal kena musibah yang kedua mata. Oh, ini yang wajib. Udah 21 tahun umurnya. Iya. Jadi sepanjang kita masih hidup di dunia pasti ada cobaan, termasuk juga saya.
Nabi aja yang dijamin masuk surga, yang nggak ada dosa. Cobaannya lebih berat ketimbang kita. Nah, kita yang banyak dosa masa nggak kena cobaannya? Nggak mungkin kan? Gitu aja kita kajinya. Nah, tapi yakin di sebalik musibah ini pasti nanti ada balasan-balasan ganjaran dari Allah. Hikmahnya pasti ada. Kalau anak ibu nggak dapet cobaan, nggak kena cobaan, pasti ibu nggak akan datang kemari, bapak. Pasti bapak sama ibu mungkin nggak akan semakin dekat sama Allah dan semakin taat, ya kan? Nah, jadi dengan dikasihnya cobaan, bapak ibu semakin rajin beribadah, semakin rajin doanya, semakin takut buat dosa, ya kan? Nah, itu. Jadi memang kalau sudah anak, kapan itu batas tanggung jawab orang tua kepada anak? Kan tanggung jawab orang tua kepada anak yang pertama memberikan memberikan nama yang baik. Yang kedua memberikan makanan, pakaian, menyekolahkan, kemudian memberikan ilmu agama, pendidikan yang baik, kemudian memberikan, kalau sudah waktunya, umurnya, menikahkan. Terus sampai di sana aja tanggung jawab orang tua kepada anak, sampai menikahkan si anak. Nah, udah. Tanggung jawab apa lagi yang ada? Hanya sebatas tanggung jawab menasihati. Nah, sholat ya sampai kapan? Sampai mati. Kalau anaknya nggak ada duit untuk makan, orang tua nggak berkewajiban untuk memberikan makan, karena bukan tanggung jawabnya. Nah, tapi hanya sebatas membantu menolong. Nggak apa-apa ibu berikan duit, Nina ada duit untuk makan. Nah, tapi gitu pun kalau nggak ibu berikan, nggak bapak berikan, ibu bapak nggak berdosa, karena sudah selesai tanggung jawabnya ketika waktu masih kecil memberikan makan, pakaian. Jadi ibu nggak usah stres sekali sama anak yang sudah menikah, ya. Yang penting ibu sudah melaksanakan, bapak sudah melaksanakan kewajiban bapak ibu. Udah kan hari itu kan? Memberikan nama, sudah menyekolahkan, mendidiknya, memberikan ilmu agama, berikannya makan, udah. Yang kemudian menikahkan, sudah selesai itu kan? Ya sudah. Tinggal lagi tanggung jawab hanya sebatas menasihati. Ya. Capek kali lah hidup bapak ibu sampai sekarang masih mikiri gimana makannya, gimana pakainya, gimana tempat tinggalnya. Itu bukan kewajiban bapak ibu lagi. Paham nih kan? Nah, sekarang ibu fokus bagaimana supaya bapak ibu fokus gimana supaya amal ibadah bapak ibu diterima oleh Allah. Itu sekarang. Itu bekal bapak ibu nanti pulang. Udah siap belum kalau mati? Bukan ada anak itu membantuin nanti. Kita mati mana-mana mereka masuk kubur, ikut mati. Pulang mereka, yang mereka harapkan harta warisan, betul? Ya kan? Kecuali anak yang soleh. Apa yang bisa diharapkan dengan anak yang seperti itu? Melawan sama orang tua, ya kan? Jadi maksudnya apa? Intinya apa? Fokuskan diri ibu bagaimana agar sholat ibu diterima, doa ibu diterima. Fokuskan itu. Bagaimana caranya? Perbaiki amal ibadah dengan ilmu agama, pelajarilah ilmu-ilmu agama, fikihnya, bacaan sholatnya, pelajari, banyak zikir, banyak taat, dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah. Kalau ibu bapak sibuk memperbaiki amal ibadah ibu agar doa diterima, agar diterima amal ibadah, Allah akan melihat nanti, oh ini hambaku, dia dekat sama aku, benar-benar dia bertobat. Aku gerakkanlah hati anaknya, berilah hidayah hati anaknya. Buah dari ketaatan orang tuanya, anak menjadi taat. Jangan mimpi anak mau taat kalau orang tuanya nggak taat. Itu nggak akan itu. Paham ini ya? Ya, banyak jemaah saya itu yang curhat, yang bertanya seperti itu. Sibuk di hati akal pikirannya bagaimana anaknya taat, sementara dianya nggak taat. Jadi Allah nggak akan mau menolong. Jauh lebih menenangkan hati, lebih selamat. Kita evaluasi, introspeksi diri. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, musibah yang menimpamu itu buah dari maksiat dan dosamu. Nah, jadi bencana yang menimpa ibu itu akibat dosa kita yang kita buat kepada Allah. Jadi tenang hati kita. Jadi jangan hati akal pikiran kita terfokus kepada keburukan si anak.
kok dia kok ngelawan ya, kok dia kok gitu ya, kok jahat ya, kok kasar ya. Kalau terus itu yang ibu pikirkan, bapak pikirkan, stres, betul kan? Itu namanya kita mengandalkan kemampuan kita, kepandaian kita, ibadah kita. Kita nggak mengandalkan Allah. Nah, jadi mulai sekarang bertobat, kembali kepada Allah. Ya, dekatkan diri kepada Allah. Perbanyak air mata tobat, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati. Tolong ya Allah. Lembutkan hati anakku, beri dia hidayah. Nah, jauhkan dari godaan syaitan, jin, dan orang-orang yang berniat jahat kepada ya Allah. Banyak menangis air mata tobat. Insya Allah. Nah, jemaah saya seperti itu saya buat. Mereka jalani, alhamdulillah mereka kembali kumpul, bahagia, mereka kembali sehat. Nah, itu. Pak ya, Bu ya, gimana hatinya sekarang? Enak kan? Tenang kan? Tenang kan? Enak kan? Nah, siapa yang membuat itu? Allah yang membuat. Allah yang memberikan ketenangan di hati bapak dan ibu. Nah, jadi mulai sekarang jangan terlalu fokus hati akal pikiran sama keburukan si anak. Ya, jangan. Tapi fokuslah bagaimana agar amal ibadah kita diterima. Ya, bagaimana supaya doa kita diterima. Untuk itu perbaikilah amal ibadah dengan ilmu agama. Pasti bapak ibu pasti jarang cari ilmu agama. Jujur, ya kan Pak? Ibu juga kan? Paling saya ikut pengajian gitu aja sih Ustaz. Jadi kalau kita lebih sibuk fokus sama diri kita, fokus sama anak kita, kalau kita lebih sibuk fokus sama anak kita, sama pekerjaan kita, sama dunia, siap-siaplah kita menderita. Tapi kalau kita lebih fokus sama kekurangan kita, keburukan kita, dosa kita, kita fokus bagaimana amal ibadah kita diterima, doa kita diterima, selamat kita. Nah, itu. Selalu itu. Setiap ada pasien yang kemarin, selalu saya bilang begitu. Ya, mungkin bapak ibu ini orang kesekian kali berapa ratus atau mungkin ribu yang saya bilang, alhamdulillah mereka jalani nasihat saya, alhamdulillah mereka sekarang udah sehat, baikan, bagus. Kadang ada lain selain dari kita mendekat diri kepada Allah, kadang hanya Dia yang bisa menolong. Jin, setan, hantu belau, dukun, semuanya itu memang itu ciptaan Allah. Dan itu juga boleh jadi itu cobaan dari Allah. Dia kirimkan setan sama anak kita, jin sama anak kita, supaya apa? Supaya kita melari mendekat kepada Allah yang selama ini kita lalai, ya kan? Itu kita akui. Jadi kalau kita mengakui kesalahan kita, kekurangan kita, kekhilafan kita, maksiat kita, kita akan terbantu untuk mau bertobat. Yang celaka dia tidak menyadari, tidak mengakui. Celaka. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, jadi ini nanti terus saya ruqyah di rumah supaya dia balik, ya. Terus yang kedua, kalau dia balik, ya mungkin pandai-pandai bapak ibu lah, jangan sampai disodorkan, jangan sampai disuruh, curiga dia nanti. Pasti dia nggak mau minum. Bukan dia yang nolak, dalam tubuhnya itu yang nolak itu, jin itu. Ini air sudah kena doa ini, kena ruqyah. Entah ditaruh ceret, taruh di meja, sembunyikan itu air galon itu dulu untuk sementara. Dia nggak minum dari situ. Udah, nanti setelah dia minum, ya insya Allah dia sehat, ya. Kalau dia udah sehat, udah akalnya itu berjalan dan normal akalnya, sekarang akal itu nggak normal, dia diarahkan sama jin setan. Nah, baru ibu nanti ke pengadilan kalau dia udah sehat, pengadilan agama, ya. Nah, disahkan oleh pemerintah. Nah, karena statusnya sudah cerai, tapi kita mesti sahkan, mesti ada surat. Supaya apa? Ya supaya itu, supaya dia bisa menikah lagi, supaya nanti nggak sulit mengurus harta warisan segala macam.
Karena ada surat-suratnya kan dari pemerintah kan, supaya apalagi supaya untuk mengurus surat-surat si anak nanti, kan anak juga butuh ada kartu keluarga atau apa segala macam ya, kartu akta kelahiran segala macam, itu kan mesti surat dari ada pemerintah rekomendasinya. Jadi saya kira begitu. Terus saya masukkan ini ya ke nama ini ya, WA ini ya. Nanti ibu bisa tanya-tanya. Kalau ibu malu kan di grup kan dibaca orang, ya kan? Pribadi aja nanya, kan bisa kan WA Ustaz. Ini lagi di YouTube ini kan nama anak saya, nama suami saya kan dari itu. Heeh. Nggak bisa dihilangkan gitu. Namanya, ya nggak mungkin orang perhatikan kali, nggak mungkin lah, nggak mungkin, nggak sampai segitunya. Kecuali nampak mukanya, ya, kecuali nampak mukanya. Yang mudah-mudahan nggak akan lah, ya, nggak akan. Dan juga punya nengok YouTube pun juga nggak banyak kali yang nengok. Ya paling jemaah-jemaah saya itu yang nengok. Paling cuma paling banyak mungkin ada 100 orang, 50 orang, 30 orang, sedikit yang nengok. Dan insya Allah nggak akan berdampak buruk. Ada lagi pertanyaan? Ya udah Ustaz. Iya. Dia pulang. Satu lagi belum saya lupa, dibantulah Bapak Ibu ya, di Ruqyah juga, Ibu doa juga minta. Karena doa orang tua itu lebih makbul, betul? Iya. Iya. Ya, itulah karena kan berpikirnya ya. Pokoknya doa mau dikabul-kabul gitu dan sebulan. Iya, evaluasi, introspeksi, apa yang salah? Tanda tanya, mungkin karena kita banyak maksiat dan dosa, ada haram dimakan mungkin, ada kita nyakiti orang, mungkin duduknya mungkin yang tadinya, iya, yang tadinya mesti sampai di siku, sampai di sini aja kan udah nggak sah, ya kan? Apalagi mungkin ketika sholat, ya kan, hatinya kemana-mana, nggak fokus, ya kan? Banyak faktor-faktornya itu. Jadi jauh lebih selamat, jauh lebih menenangkan hati, kita evaluasi ketimbang kita menyalahkan orang. Itulah Pak, gara-gara kau Pak, doaku nggak diterima, dikabulkan. Tapi nggak pernah kayak gitu. Enggak, begitulah dia. Ada pasien saya ada seperti itu. Iya. Pasien saya ini saya bilang karena ini kejadian pasien saya, jemaah saya. Dia nggak menyalahkan diri dia, ibadah dia, tapi dia menyalahkan orang lain. Itu nggak benar. Maksud saya sampaikan begini, jangan sampai seperti itu. Jangan saling menyalahkan. Salahkan aja, pintar, introspeksi diri sendiri. Kenapa doa nggak dikabulkan? Berarti ada sesuatu ya? Iya. Banyak faktornya. Dan kalau sudah sempurna ibadah kita, dikasih juga ujian, dikasih juga cobaan, musibah, itu namanya ujian. Makanya kan setiap menyikapi musibah kan 3. Kalau orang beriman, itu namanya ujian. Kan yang sekolah yang dapat ujian. Kalau nggak sekolah, mana dapat ujian? Ya kan? Kalau orang setengah beriman namanya peringatan, diingatkan supaya dia tidak lalai. Kalau orang yang sama sekali tidak beriman, tidak ibadah sama sekali, itu namanya bala bencana. Bapak Ibu termasuk yang mana? Ibu Bapak Ibu yang tahu itu. Apakah termasuk orang yang beriman? Apakah setengah beriman? Ataukah sama sekali orang yang tidak beriman? Apakah termasuk ujian atau peringatan atau bala azab? Gitu. Ya. Datang juga kemari kalau mau datang setiap hari Minggu. Ini kan hari Ahad nih ya, Minggu. Setiap hari Minggu habis maghrib ada pengajian di sini, manajemen hati. Ikut, ya gratis, nggak bayar pengajian. Bawa tetangga, bawa, kewajiban kita mengajar. Karena juga ada itu pamflet di situ kan. Pengajian manajemen hati, ada ruqyah. Datang, ini kewajiban saya menyampaikan. Biar dapat ilmu, biar lebih diterima, biar tenang hati itu, biar khusyuk ketika sholat. Nah, macam mana hati mau khusyuk? Hatinya ini masih cinta kepada dunia, masih fokus kepada harta, pangkat, jabatan, anak, suami. Hati masih banyak kali maksiat dan dosa. Macam mana Allah mengabulkan, memberikan ketenangan dalam hati kita masih rusak. Makanya perbaiki hati. Makanya kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, kalau hati baik, baiklah seluruh anggota tubuh, ya kan? Kalau hati nggak baik, rusak seluruh anggota tubuh.
penyakit ini kan dua dia datangnya, dari hati yang tidak baik, kotor, kontak ke badan, jadi pusing, stres ya kan, kemudian stroke, akhirnya mati. Yang kedua dari makanan, penyakit, betul kan? Makanya disuruh Nabi kita puasa supaya sehat. Kayak Nabi bilang, Rasulullah SAW bersabda, puasalah kamu akan sehat. Kalau kita jaga ini, ya, jaga kita hati kita jaga. Selalu zikir, ingat Allah. Yang kedua makanan kita jaga, puasa Senin, Kamis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.